adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi dasar dari penawaran produk dan jasa adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Agar barang yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan diminati oleh para konsumen, kita harus memperhatikan kebutuhan apakah yang sedang dibutuhkan oleh para konsumen saat ini, dan lebihnya lagi adalah keinginan konsumen. Barang-barang seperti apakah yang saat ini diinginkan oleh konsumen, ataukah jasa seperti apa yang ingin digunakan oleh konsumen. Semisal untuk saat ini contohnya jasa yang mungkin diinginkan oleh konsumen adalah kita di kendaraan umum, kita istilahnya naik kendaraan umum, kita bisa memakai wifi, fasilitas wifi, mungkin di taksi atau di apa, dengan fasilitas tambahan wifi mungkin akan menarik konsumen untuk menggunakan jasa layanan ini daripada taksi-taksi yang tidak menggunakan wifi seperti itu. Misal, kemudian hasil yang diharapkan dari proses ini adalah pelanggan yang puas dengan penawaran produk dan jasa perusahaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, tujuan dari produk yang kita tawarkan itu tadi adalah kepuasan dari pelanggan. Jadi pelanggan menggunakan jasa yang kita sediakan atau membeli barang yang kita sediakan, dan mereka setelah menggunakan itu merasa puas, dan mereka merasa puas, mereka akan menjadi pelanggan. Pelanggan adalah orang yang membeli barang atau menggunakan jasa secara berulang atau kontinu. Inilah prinsip yang terdapat dalam konsep pemasaran atau marketing konsep. Jadi penawaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, yang nantinya tujuan dari penawaran kita tersebut adalah untuk menjadikan konsumen merasa puas dengan barang atau jasa yang kita sediakan. Dengan pelanggan puas menggunakan barang atau jasa yang kita gunakan, kita akan menggunakan barang atau jasa itu secara berlanjut. Kemudian ini perilaku konsumen dan strategi. Konsumen merupakan wujud kekuatan tawar yang menjadi salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan persaingan dan keuntungan perusahaan. Karena itu perusahaan memerlukan rancangan strategi pemasaran. Nah, sebenarnya ini juga sudah dibahas di atas tadi. Kekuatan tawar yang menjadi salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan persaingan dan keuntungan perusahaan adalah konsumen. Kita akan mendapatkan untung, kita akan dapat menjual barang dengan baik atau jasa kita akan digunakan, itu tergantung pada konsumen. Apakah ada konsumen yang mau menggunakan jasa atau mau membeli barang atau produk yang kita hasilkan. Karena itu perusahaan memerlukan rancangan strategi pemasaran yang benar. Nah, ini tadi juga terkait dengan yang ditanyakan Mas Taufik, seperti caranya seumpama kita mau usaha itu seperti apa. Kita yang pertama harus membuat rancangan strategi pemasaran. Setelah kita memiliki strategi rancangan bisnis seperti itu. Jadi setelah kita tentukan rancangan bisnisnya apa, usahanya apa, kemudian kita harus memikirkan pula
pemasaran yang tepat. Barang atau jasa yang saya hasilkan itu mau saya pasarkan di mana, segmen pasarnya itu siapa, seperti itu. Itu juga harus kita pikirkan. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oh, suaranya putus-putus. Ya, mungkin untuk Mbak Titin ada yang ingin ditanyakan di Mbak Rita langsung. Mungkin untuk Mbak Titin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan di bagian mana yang mungkin tadi terputus-putus ataupun kurang jelas. Oh iya, untuk Mbak Titin kalau berada. Kemudian untuk Mbak Siti Rahayu, bagaimanakah cara untuk memenuhi kepuasan konsumen? Nah, ya, itu tadi Mbak caranya. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, contohnya karena padatnya jadwal atau setiap pagi kita harus cepat-cepat pergi, mungkin harus kerja, kita nggak sempat untuk sarapan. eh, Kalau di Indo mungkin nasi ya, kita nggak sempat untuk sarapan nasi. Jadi eh, keinginan dan kebutuhan konsumen pada saat seperti ini kan berarti makanan yang bisa mengenyangkan, eh, tapi cepat dan mungkin bisa dibawa ke sambil perjalanan kerja. Mungkin salah satu contohnya roti atau kue seperti itu. Jadi kan eh, kalau jadi kita harus mengetahui dulu apakah kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Setelah kita tahu, baru kita lebih lanjutnya kita perlu mengetahui selera dari para konsumen itu tadi. Gimana Mbak Siti Rahayu? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Bagaimana Mbak Siti Rahayu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas dengan jawabannya tadi Mbak Siti?
Oh iya, untuk Mbak Siti Rahim, mungkin untuk Mbak Ari, untuk Mbak atau Mas Ari Rosalia, ada yang mau ingin ditanyakan? Ini sedang proses saya on kan untuk Mbak Ari mikrofonnya. Sambil menunggu kita lihat dulu untuk Mas Taufik. Perilaku konsumen itu kan sangat erat hubungannya dengan emosi dan kejiwaan. Misalkan kalau kita hanya punya usaha yang kecil-kecilan saja, kalau harus melibatkan psikologi dan lainnya, apa yang harus kita lakukan kalau nggak sesuai aja? Ya, jadi seperti ini uh, Mas Taufik. Uh, uh, di sini hubungan dengan emosi, kejiwaan, melibatkan psikologi. Ini kan juga enggak, maksudnya enggak psikologi secara langsung, maksudnya itu mungkin tanpa kita sadari pun kita telah uh, mencakup dalam semua itu, tapi mungkin kita tidak menyadari. Maka dari itu, kalau kita ingin punya usaha, itu kalau menurut saya, yang pertama uh, kita sesuaikan dulu budget kita. Nah, mungkin dengan dana yang kita miliki, itu kita mau usaha apa ya, seperti itu. Mungkin sekalian kita tanyakan, atau pertama kita pikirkan dulu dengan budget. Mungkin saya punya uang segini, itu usaha apa ya yang bisa, mungkin nanti bisa direng-reng dulu, dibuat, seumpama membuat itu tadi usaha roti atau usaha apa, perusahaan roti gitu. Mungkin kan bisa kita reng-reng dulu, kita, untuk membuat, untuk alatnya itu berapa, untuk ininya berapa, sebelum menggunakan alat-alat yang modern atau canggih, mungkin bisa menggunakan cara manual Pak, untuk promosi itu tadi, untuk melihat apakah konsumen itu menyukai atau menginginkan barang yang kita hasilkan. Jadi seperti itu Pak. Ya, untuk Mas Taufik gimana? Oh ya, untuk Mas Ari mungkin sambil menunggu Mas Taufik, mungkin bisa, jika ingin bertanya, untuk mikrofonnya sudah saya on kan. Oh iya, maaf, Mbak Ari. Oh iya, Mbak Ari. Maaf, maaf untuk Mbak Ari Rosalia, mungkin ingin bertanya tadi. Untuk mikrofonnya sudah bisa digunakan. Untuk Mbak Rita, terima kasih atas infonya. Maaf untuk Mbak Ari salah. Ya, untuk Mbak Ari, ya, untuk teman-teman semua, kalau memang ingin ada yang ditanyakan di luar jam tutor ini, mungkin bisa